Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nani Hidayati. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa, Sastra dan Budaya Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan untuk pembuatan video ini adalah untuk penyusunan dokumen PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdos 2026. Di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu bidang yang harus dipenuhi dosen adalah pengajaran. Di dalam pengajaran, ini adalah salah satu hal yang saya sukai dibandingkan dua yang lainnya. Dan expertise saya di dalam pengajaran adalah speaking. Jadi ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan speaking yang saya ajar, mulai dari basic speaking, intermediate speaking, advanced speaking, speaking for seminar, presentation, public speaking, sampai dengan public speaking. Saya juga mengajar micro teaching, CCU, creative writing, dan mengampu internship atau magang dan PPL. Di fakultas lain, selain di home base, saya juga bekerja atau mengajar di prodi keperawatan S1 untuk English for Nursing dan di prodi kebidanan untuk English for Midwife. Untuk kesempatan kali ini, izinkan saya mengambil salah satu mata kuliah yang baru saja selesai di semester lalu untuk Speaking for Seminar Presentation. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. 2 SKS untuk praktik dan 1 untuk teori. Dan mata kuliah Speaking for Seminar Presentation ini memiliki kode BE 236008022 dan mata kuliah ini memang khusus didesain untuk memberikan kesempatan bagi siswa mempelajari lebih dalam bagaimana cara untuk mempresentasikan ide di dalam sebuah seminar. Mata kuliah ini sebenarnya mengikuti kurikulum 2023. Hanya di dalam OBE, kurikulum OBE ini, ada beberapa penyesuaian yang kemudian memang dikaitkan dengan capaian prodi. Jadi salah satunya memang kemudian adalah hasil akhir atau outcome dari mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa lihai dalam presentasi untuk sidang proposal maupun sidang hasil mereka. Di dalam mata kuliah ini, mereka diperkenalkan beberapa hal berkaitan dengan penelitian dan metode penelitian. Jadi ini bisa diintegrasikan dengan mata kuliah lainnya karena memang saling berkaitan. Meskipun fokus untuk Speaking for Seminar Presentation ini ada dalam speakingnya, ada dalam keterampilan oralnya. Jadi di sini mereka diberikan kesempatan untuk menggali lebih lanjut, lebih dalam, bagaimana sebuah seminar dilakukan untuk mempresentasikan ide-ide yang mereka tuangkan dalam artikel nantinya. Dan artikel yang ini adalah suatu bukti bahwa mereka telah menyelesaikan pendidikan di prodi, ya, pendidikan atau kuliah mereka. Alasan mata kuliah ini muncul dahulu karena adanya kebutuhan dari mahasiswa untuk bisa mempresentasikan artikel dengan baik dan benar, terutama dalam pengucapan dan juga penyusunan yang baik dan sesuai dengan kaidah. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di kelas dengan menggunakan strategi DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment.
Mata kuliah ini memang menggunakan blended learning, dan nanti video yang saya akan gunakan adalah dari kelas RPL, bukan dari kelas reguler. Karena kelas ini lebih menantang daripada kelas reguler. Dan memang ada rekamannya, ini betul-betul saya lakukan di dalam pertemuan ketujuh dari mata kuliah Speaking for Seminar Presentation, di mana saya menjelaskan sebelum ada pertemuan synchronous meeting di Zoom, sebelum midterm test atau sebelum eh, ujian tengah semester, dan bagaimana mereka harus mempresentasikan setengah sampai dengan chapter 3 artikel summary yang sudah mereka pilih sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu mereka ketahui dan catat sebagai acuan untuk melakukan ujian tengah semester nantinya. Karena pembelajaran ini menggunakan blended hybrid learning, karenanya otomatis ada dua eh, media yang digunakan, ya, melalui LMS, melalui Synchronous, dan beberapa pertemuan tatap muka. Untuk interaksinya, saya dan mahasiswa melakukan diskusi tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan topik dalam pembelajaran bahasa Inggris, topik-topik terkini tentunya. Kemudian apa saja yang harus dimasukkan di dalam eh, PowerPoint mereka, dan otomatis juga bagaimana mereka menyikapi presentasi dari peer mereka atau kawan mereka sendiri. Diskusi ini bisa kemudian, interaksi dalam diskusi ini bisa kemudian membangkitkan beberapa pertanyaan dan solusi yang bisa kemudian membuat mereka lebih paham atas bagaimana melakukan, menyelenggarakan sebuah seminar. Seminar di sini memang kami khususkan kepada seminar untuk persiapan mereka menulis artikel sebagai bukti kelulusan di jurnal. Meskipun dalam arti luas bisa jadi seminar juga bisa dalam bentuk yang lebih luas. Karenanya juga nanti ada penjelasan atau ada bagian di mana saya akan memberikan mereka eh, diskusi bagaimana menyelenggarakan sebuah seminar yang baik. Ya. Dan dalam hal ini tentunya mereka harus kemudian menggali, memanage, dan memberikan opini mereka tentang apa itu seminar dan bagaimana sebuah seminar dilakukan dengan baik dan benar, beserta dengan evaluasinya. Kemudian, setelah interaksi, untuk assessment atau penilaian, di sini otomatis karena ini speaking dan ada presentasi yang harus dilakukan dengan mandiri, oleh karenanya penilaian lebih ke arah individu, meskipun dalam kelompok otomatis juga disertakan dalam diskusi. Hanya persentasenya akan lebih banyak ke dalam eh, presentasi individu atau unjuk kerja individu. Oke. Mata kuliah ini memiliki capaian mata kuliah, yaitu untuk otomatis membuat siswa bisa menguasai oral skill atau keterampilan berbicara yang berkaitan dengan mempresentasikan, melakukan, menyelenggarakan sebuah seminar, terutama yang berkaitan dengan seminar pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris. Untuk capaian dari mata kuliah ini, diharapkan siswa tidak hanya menguasai secara tekstual, tapi juga kontekstual.
Karenanya saya hubungkan mata kuliah ini integrated dengan mata kuliah lainnya, yaitu article writing. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan pronunciation, grammar, gesture, dan penyampaian public speaking yang baik dalam presentasinya. Dan otomatis juga karena berkaitan dengan integrated dengan writing artikel, mereka diharapkan bisa menyusun presentasi PPT yang sesuai eh, penyusunannya dan mencakup semua hal yang diharuskan atau diharapkan dalam sebuah presentasi seminar artikel. Karenanya, cakupan dari mata kuliah ini meliputi yang pertama adalah pemahaman tentang tema-tema dari seminar. Salah satunya adalah seminar untuk proposal dan seminar untuk hasil akhir. Kemudian mereka juga diminta untuk mencari artikel-artikel yang relevan dan topik-topik yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris, yang kemudian akan mereka summarize atau akan mereka ringkas untuk bahan presentasi mereka. Otomatis mereka juga harus kemudian melihat outline, bisa dengan baik mempresentasikan outline dari artikel yang sudah mereka cari. Setelahnya, mereka kemudian bisa mempresentasikan dengan baik berdasarkan urutan yang diminta. Mereka karena itulah mereka juga bisa kemudian menguasai yang namanya meringkas sebuah artikel. And then mereka juga diminta untuk membuat PPT yang singkat, padat, dan menarik. Otomatis juga harus mengcover semua bagian dari artikelnya. Setelahnya, kemudian mereka diminta untuk melakukan gladi bersih, kemudian melakukan presentasi. Jadi setiap pertemuan nanti akan ada praktik setiap bagian dari opening mereka. Setelah teori, mereka praktik opening. Kemudian setelahnya background of the study atau latar belakang penelitian, mereka juga praktik dan apa aja yang harus mereka paparkan di dalam background of the study. Jadi sebelumnya mereka juga harus melakukan hal-hal, memahami hal-hal ini untuk mereka bisa lancar mempresentasikan apa yang harus ada dalam sebuah seminar proposal maupun seminar hasil. Yang terakhir, mereka sebagai proyeknya adalah melakukan role play seminar. Oke, dan terakhir, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk evaluasi atau penilaiannya, lebih dititik beratkan kepada aktivitas dari partisipasi dari peserta didik atau mahasiswa, di mana 80%-nya ini memang diambil dari sana. Dan ini bisa dilihat baik dari uh, kelompok, diskusi kelompok maupun presentasi individu. Hanya saya akan memberatkan lebih ke presentasi individu. Dan otomatis mereka juga harus memperlihatkan unjuk atau praktek kerja di mana mereka ketika di akhir dan di tengah semester melakukan role play penyelenggaraan seminar proposal maupun seminar hasil. Eh, sekian untuk deskripsi mata kuliah Speaking for Seminar Presentation. Mari kita lihat dan saksikan untuk video pembelajaran, di mana di dalam video pembelajaran ini adalah kelas RPL di pertemuan ketujuh untuk synchronous Zoom meeting sebelum UTS, sebelum ujian tengah semester. Dan dalam komunikasinya, saya menggunakan code switching dan code mixing atau tukar bahasa dan campur bahasa karena memang mengajar di eh, bahasa asing kepada penutur asli, apalagi untuk kelas RPL adalah sangat menantang. Karenanya harus ada code switching maupun code mixing.
Sekian, mari kita lihat videonya dan terima kasih. Let's get started, shall we? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, it's nice to meet wabarakatuh. you. Yeah. It's nice to meet you again in the second Nice to meet Zoom you. meeting. Yeah. I hope you are in a happy and healthy condition. So, without further ado, let's recite dua for seeking knowledge at first, shall we? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilman wa rizqan. Right, this is the 7th meeting before we have a midterm test. The Simone Sulai, yeah, there will be 7 material from the introduction, background of the study, and then we go to the research questions, research objectives, and then hypothesis if your research belong to quantitative, but if your research belong to qualitative, there is no hypothesis. That's the difference. Yeah, one of the difference between quantitative and qualitative research. And then we go to the significance of the study, continue to the limitations, and then the last will be for the review of related literature. I asked you to search for 3 articles. Is that right? Saya minta kalian nyari 3 kan ya, awalnya ya? Yes, Miss. Ya, ma'am. New article. Why do I ask you to choose 3? Because that's going to be useful later on for your article writings that you can use to support your title, that you can write on the review of related literature, especially in the part of previous studies. Ya, previous related studies, this one. Nah, 3 kan? Nah, usually at least for undergraduate students atau S1 itu memang related review of related previous related studies. That's why I ask you to search for 3, ya. Jadi ini step by step untuk mempersiapkan kalian untuk yang UTS maupun yang UASnya. Cuma dikerjain nyicil gitu loh ya. Nyicil setiap pertemuan, nyicil setiap pertemuan. Ini yang untuk artikel pertama. Nanti kan ini artikel pertama juga sampai terakhir kan. Nah, yang untuk artikel kedua juga sama. Cuma nanti kalau yang ini sih sudah betul ya, pertemuan ke-6 sudah betul dari artikelnya. Do you get my point? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, good. So please pay attention into the pronunciation as well. Check and recheck any vocabulary you don't know exactly how to pronounce it. Refer to the Oxford Online Dictionary, to Merriam-Webster, or to Harvard kind of online, online dictionary. Do not take the pronunciation from the Google directly. For example, like this ya. Karena ternyata masih salah. Jadi jangan dari yang sini ya. Coba saya perdengarkan. Stomach, Ya, kalau orang yang kurang mendengarkan, jadi kayak stomach gitu ya. Stomach. stomach, It's quite unclear. So that's why I like you to refer directly into Oxford, Merriam-Webster, or Harvard, or Collins. It's okay. Please also have American version and British version. So you can choose whether you want to use American version or British version. stomach, Yes. stomach, Stomach. Lebih jelas dan lebih nggak akan kayak stomach gitu. Enggak. Kayak tadi. The first one that really directly from the Google is kind of misleading. Yeah? If your ears is not very good. Yeah? This is so clear compared to the first one. You can check this presentation from Mbak Erliza Apriliana ini because her speaking performance in this SEMHAS, yeah, this one is for the result, yeah, the result is quite good, yeah, even though the slideshow is not very complete, but it's quite good, and pay attention, it's already past 20 seconds. Your time is actually every time you have SEMPRO or SEMHAS, if you have proposal, either proposal or the result seminar, your time for presenting
is only 15 minutes. Manage the pace. The pace or pace itu adalah cepat lambatnya presentasi. Pace-nya kalau bisa agak dicepatin. You need to really careful. You need to practice a lot. If you have to extend, don't extend more than the 60. Ya. Jangan lebih dari 16 menit karena nanti kalian akan di-cut oleh examiners. Okay. For the literature, because today is for the literature, I like you to focus on this one. Once again, there will be at least 3 related studies. But on your journal article, probably you will have more than 3 if this journal belongs to Sinta 2 or usually more than 3. How to put it in a slideshow or in PPT, you just here, like the example here, you mention the authors and then the titles, and then you focus on the method. You don't have to read from the background, yeah? You just focus on the method and the result. The theory, the method, the theory, and then the result. This aim, please change it into what is actually the result of the first related studies, the second one, the third one. Jadi, intinya bahwa yang harus kalian munculkan di preview of related studies or literature, itu yang pertama adalah preview studies yang 3. Isinya, nama pengarang, judulnya, tahun berapa gitu ya. Tahun berapa, kemudian metodenya apa, teori yang digunakan, teori pendukung dari related studies itu, dan kemudian nggak usah M-nya, malah justru harus finding-nya, ya. Finding-nya, conclusion-nya itu apa? 5 points when you have to summarize the preview of related studies of related literature. Do you get my point? Do you understand? Bisa dipahami ya? Please, when you write down in the PPT, make it in a point like this. After the previous studies, you also need to do this theoretical framework. Jadi untuk review of related literature atau literature review, ada 2 poin yang kalian harus ungkapkan atau tuliskan di PPT. Yang pertama adalah previous studies, yang 3 itu. Kemudian, ya ini, review of related literature ini. Review of related literature. Ini ada review. Nah, kayak gini. Jadi, ya istilahnya per bagian lah. Ini misalnya linguistik siapa yang mengungkapkan, sosiolinguistik siapa yang mengungkapkan, gitu-gitu. Jadi cukup ahlinya sama dia bicara tentang apa. Don't forget, outline-nya harus ada ya. Outline-nya harus ada. Mem, Ya, what is it? boleh bertanya, yang artikel 2 itu apakah sama judulnya, Mem ya? Contoh misalnya kalau fokusnya ke writing, dua-duanya writing gitu, Mem ya? Atau Writing itu yang diteliti atau hanya sekedar yang diajarkan, yang sebagai bukan yang utama gitu loh. The writing that you choose is for the methods or is the main topics? Mbak Roberto tadi yang tanya ya? iya, Okay, may I know the first journal article title that you choose? the influence of using picture storybooks, Mem. Oh, so the focus is actually picture storybooks, yeah, not the writing. Udah, The Bang. writing is Yes. just the material, yeah. Eh, The writing actually can be dig as the gap. Boleh. Iya. Mas Faiz, can you please turn off your mic? Okay, picture Picture storybooks. Either storybooks. this picture storybook will be used to teach speaking, writing, listening, or others. That's not the focus. The focus, the main topic is on the picture storybook. Iya. Is it clear, Mbak Robiato? Ya? In Jadi, mastery of vocabularies, Mem. no problems, no problems. Yeah, whatever the focus on the teaching is can be used as the gap actually. Yeah, from one
Oke. From one research to another research, if there are differences, one of them, for example, in teaching vocabulary or in teaching listening or speaking, that can be your gap. Artikelnya pokoknya dua-duanya harus tentang picture storybook. Oh, oke, Mem. Nggak masalah itu mau buat ngajar Yang masih vocabulary. berhubungan, Mem, ya? Iya, betul. Nggak masalah. Picture storybooknya Oke. misalnya yang satu Betul, betul. manual, yang satu digital. Hah? Paham nggak, Mbak? Nggak Oh, apa-apa. Oh, oke. Iya, iya, iya. Setelah UTS kan ada synchronous Zoom meeting lagi gitu ya. Jadi kita mulai synchronous Zoom meeting jam 6.30, bukan jam 6. 18:30 or 6:30 p.m. I hope you understand that and remember it until the end of our meeting for final test. Is there any other questions? Ya, kalian kalau ujian nanti setelah selesai gitu kalian udah merasa lega gitu ya. Ternyata penguji tiba-tiba, oke, please give final remarks. Bingung deh kalian mau ngomong apa lagi. Udah selesai bukannya ya gitu loh. Suruh final remarks gitu lah. Final remarks jadi maksudnya adalah kalian diminta untuk mengucapkan acknowledgement ya. Jadi terima kasih ke pihak pembimbing, ke penguji, ke prodi, ke fakultas gitu. Do not confuse when your examiners or supervisor ask you to give final remark after they close. After they close, if there is no other questions, if it is enough, yeah, can we finish the meeting as well? Bisa diakhiri? Yes, Mem. Okay. I hope you good luck for doing your midterm test, either for my lecture or the other lectures. Yeah. And one thing that I like you to remember, if you have some problems dealing with the lecture, I suggest you to contact the lecturer directly. Yeah, to contact the lecturer directly in order for you to not prolong the problems. Ya, jangan ngilang. Don't avoid the connection. Don't avoid the message either from the admins or the lecturers. Please do the process well until the end of the final project, until the end of the article writings, because even though this is the shortest one, but this is the important things. This is your masterpiece. Your masterpiece, your proof or evidence that is the study. Oke? Ya, jadi saya pesanin kalian kenapa? Karena kalau udah mulai nulis-nulis skripsi atau nulis-nulis artikel ini, kebanyakan kalian itu menghilang gitu loh ya. Jadi jangan sampai begitu. Setidaknya kalau ada kendala, komunikasi dengan dosen jangan sampai putus. Kita pasti membantu gitu loh. Oke, thank you very much for coming and good luck for your midterm test and the other lectures midterm test as well. And I'll see you again after midterm test in the 8 meetings with synchronous Zoom as well. Remember at 6:30 p.m. Thank you very much. Let's close this class by saying hamdalah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much, Mom. Yeah, my pleasure. See you again after midterm test with another synchronous Zoom meeting at 6:30. Okay, let me close. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Goodbye. you, Mom. Have a nice night, yeah? Have a nice dinner. Thank you, ma'am. Yes.